Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 yang berkata sebagai berikut. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Puji Tuhan, ini adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ini adalah harapan, satu keinginan yang mereka sudah rasakan, dan kemudian mereka ingin hal ini juga terjadi atas jemaat di Tesalonika. Karena dikatakan sama seperti juga kami telah mengasihi kamu. Paulus telah membuktikan bahwa dia telah melakukan bagian penting dalam perjalanan kehidupan orang percaya, yaitu mengasihi. Dan hal inilah yang menjadi doa Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus tidak hanya memuji tentang iman mereka, tetapi juga berdoa agar mereka bertambah-tambah dan berkelimpahan. Dan juga bertambah di dalam hal mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menganggap bahwa kita sudah mengasihi Tuhan dan kita sudah mengasihi sesama, dan itu adalah satu yang statis, tidak berubah, tidak bertambah, dan cenderung tanpa kita sadari kasih kita makin menjadi tawar. Karena Alkitab pun sudah katakan di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, kasih banyak orang akan menjadi dingin. Namun di sini Paulus ingatkan bahwa kita harus bertumbuh berkembang, menjangkau semua orang atas dasar kasih. Dan ini adalah bahagian yang tidak boleh hilang dalam kehidupan orang percaya. Namun dalam perjalanannya kita menemukan bahwa seringkali dalam kebersamaan, dalam rumah tangga, dalam satu gereja, tadinya kita bisa saling mengasihi. Tadinya kita bisa merasa kita satu. Namun berjalannya waktu, kasih mengalami degradasi. Kasih mengalami masalah, sehingga ketika kita sudah pernah merasa disakiti oleh salah seorang, dari kawan kita, dari saudara kita, maka kita mulai membuat batas. Tidak ada gunanya saya mengasihi dia. Tidak ada gunanya kita hidup bersama dalam suatu persekutuan, karena kasih kita berkurang. Karena kasih kita sudah tidak bertambah. Karena kasih kita sudah berfokus kepada diri kita. Yang sebenarnya kasih itu bukan berfokus pada diri kita. Sebagaimana Allah mengasihi isi dunia ini, kasih-Nya diberikan kepada orang-orang yang percaya. Di sini kita melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan ini, seringkali kita tidak mampu lagi mengasihi orang-orang yang sudah mengecewakan kita. Orang-orang yang pernah merugikan kita. Orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Sehingga kita berkata, ya sudahlah, kita nggak bermusuhan. Tapi saya tidak akan bisa seperti yang dulu lagi. Saya tidak seperti yang pernah kau bodohi. Saya tidak akan pernah seperti yang kau manfaatkan. Saya tidak akan pernah seperti yang kau kecewakan. Dan itulah yang kita tidak sadari, bahwa itu adalah peranan kasih.
kita harus perhatikan apakah dalam perjalanan waktu kita, kasih kita makin bertumbuh atau semakin dingin, semakin hambar. Ini yang menjadi persoalan karena kita tidak pernah menguji diri kita. Kita tidak pernah mengawasi diri kita. Apakah kasih saya sedang bertumbuh atau statis, atau sudah dingin, atau tidak berubah, cenderung makin hilang. Dan ini hal yang perlu kita pertanyakan terhadap diri kita. Saya tidak mau lagi disakiti. Saya tidak mau lagi dikecewakan. Itu tanda kasih yang mulai pudar. Ketika kita mengasihi, kita tidak berpikir tentang kecewa. Kita tidak pernah terpikir untuk disakiti, karena kita berpikir kita akan menerima kasih yang sebaliknya. Namun sesungguhnya kasih adalah siap untuk dikecewakan. Kasih adalah siap untuk mengalami sakit. Kasih adalah siap untuk merasakan kekecewaan. Dan Allah tahu siapa manusia. Allah tahu siapa orang berdosa. Allah tahu siapa kita yang selalu menyakitinya, yang selalu bisa mengecewakannya, yang selalu gagal mencintainya. Tetapi sesungguhnya dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Itulah kasih yang dia mau berikan kepada kita untuk kita bertumbuh. Karena jika kasih kita tidak bertumbuh, maka kasih kita akan menjadi dingin, kasih kita akan berkurang, kasih kita hanya akan berfokus kepada diri kita. Karena kita mencintai diri kita untuk tidak disakiti, kita mencintai diri kita untuk tidak mau dikecewakan, kita mencintai diri kita untuk tidak mau dirugikan. Sedangkan kasih itu siap menderita. Di sini kita melihat bahwa seringkali kita sulit untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Orang-orang yang pernah mengecewakan kita. Sehingga kita lupa bahwa orang itu yang sudah diizinkan Tuhan ada bersama kita. Tapi kita merasa sulit untuk mengasihinya. Kita bisa melakukan hal-hal yang lain asal tidak untuk mengasihinya. Kita bisa menolong dia, bisa membantu dia ala kadarnya, tapi sudah tidak ada nilai kasih di dalamnya. Dan itulah yang harus kita perhatikan, bahwa kasih kita harus semakin bertambah. Apakah kasih yang kita miliki hanya sebatas untuk antara kita, antara sesama orang percaya saja, antara sesama kelompok kita saja, antara sesama orang dalam gereja saja. Sedangkan kasih yang dia berikan kepada kita adalah kasih untuk dinyatakan kepada semua orang. Bukan hanya kepada sesama, tetapi kepada semua orang yang juga tadinya sama dengan diri kita, sebagai orang berdosa, sebagai orang yang bersalah, sebagai orang yang tidak benar. Tapi kita seringkali tidak mampu mengasihi orang yang tidak benar. Kita hanya bisa mengasihi orang-orang yang kita rasa sudah diselamatkan, sudah seiman dengan kita. Tapi kasih tidak dibatasi seperti itu. Karena kasih di sini juga harus diingatkan, supaya sama seperti aku mengasihi kamu, kamu pun mengasihi sesama. Sama seperti Allah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama manusia. Biarlah Tuhan menolong kita untuk memberi kesempatan kita mengevaluasi diri kita. Apakah kasih kita makin bertambah? Apakah kasih kita sudah dingin? Apakah kasih kita justru
fokusnya hanya untuk diri kita. Kita disakiti, kita dikecewakan, maka kasih itu fokusnya sudah kepada diri kita. Saya tidak mau dikecewakan, saya tidak mau disakiti. Saya mesti hibur diri saya harus jamin diri saya, supaya kemudian hari saya tidak disakiti lagi. Dan itulah hal-hal yang sangat mengganggu kita. Dan ini bukanlah janji Tuhan. Janji Tuhan supaya kasih kita makin berlimpah, makin bertambah dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kami percaya kalau kami ada sampai saat ini, bukti nyata karena Tuhan tidak bisa berhenti untuk tidak mengasihi kami. Di tengah kekurangan, kelemahan, keterbatasan, kegagalan kami, Engkau tetap mengasihi kami karena Engkau sudah memilih kami untuk ada di dalam kasih karunia-Mu. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing atau ada di institusi yang bergerak di dalam bidang kemanusiaan. Tuhan, tolong mereka, ingatkan kami semua bahwa kami telah diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Dan kami diselamatkan bukan karena kami baik, bukan karena kami terlalu menderita sehingga Engkau jatuh hati dan mengasihi kami. Tapi Engkau memutuskan untuk mengasihi kami apapun keadaan kami. Dan bukan karena keadaan itulah kami dikasihi Tuhan, tapi karena Engkau mengasihi kami menurut rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong kami dalam menjalani hidup kami, supaya kami tidak lupa memperhatikan kasih kami yang harus makin bertambah dan berlimpah, agar kami mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.